Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vita Yudia Sapira dari jurusan Pendidikan IPA semester 4. Pada video kali ini, saya memilih topik mengenai klasifikasi media pembelajaran IPA. Jadi alasan saya memilih topik ini karena dalam pembelajaran IPA ini tidak hanya menekankan pada teori saja, tetapi juga melibatkan proses ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis. Nah, di konsep IPA ini kan banyak yang bersifat abstrak dan sulit diamati secara langsung, seperti struktur sel, reaksi kimia, dan pergerakan partikel. Jadi, media pembelajaran ini sangat dibutuhkan untuk membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak tersebut. Selain itu, pemahaman tentang klasifikasi media juga penting bagi guru agar dapat memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi pembelajarannya. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan pembelajaran pada abad 21 yang menekankan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik. Nah, media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu saja, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan interaktif. Nah, media pembelajaran juga berperan sebagai stimulus kognitif yang membantu siswa dalam membangun pengetahuan secara lebih aktif. Nah, kenapa sih media ini penting dalam pembelajaran IPA? Jadi, media dalam pembelajaran IPA itu memiliki beberapa peran. Nah, peran yang pertama itu dapat membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Misalnya melalui gambar atau animasi, siswa dapat tergambarkan secara lebih jelas dari konsep yang sedang dipelajari. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, yang ketiga, dapat membantu memvisualisasikan fenomena alam yang sulit diamati secara langsung. Contohnya proses di dalam tubuh ataupun pergerakan molekul. Nah, yang keempat, dapat mempermudah pemahaman konsep yang ilmiah karena siswa dapat melihat ataupun mendengar secara langsung penjelasan yang disajikan melalui media tersebut. Nah, selanjutnya, media pembelajaran itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan jenis media. Nah, berdasarkan media itu terdapat 4 jenis media. Yang pertama itu ada media visual. Jadi, media visual itu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Contohnya itu melalui gambar, diagram, grafik, ataupun peta konsep dan poster. Nah, media visual ini memiliki kelebihan dalam menyajikan informasi secara konkret dan mudah dipahami oleh siswa.
Tapi kekurangannya itu tidak melibatkan unsur suara sehingga penjelasan terkadang kurang lengkap. Yang kedua itu ada media audio. Jadi media audio itu hanya melibatkan indera pendengaran seperti rekaman, suara, radio, dan podcast pembelajaran. Nah, media audio ini cocok digunakan untuk melatih kemampuan mendengar siswa dan juga memahami informasi verbal. Tapi di media audio ini nggak ada visualisasinya, jadi siswa perlu daya imajinasi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ini ada media audio visual. Jadi, media audio visual ini menggabungkan unsur suara dan unsur gambar. Contohnya itu video pembelajaran, film edukasi, dan animasi. Nah, media ini sangat efektif karena melibatkan lebih dari satu indera, sehingga informasi lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Yang terakhir itu ada multimedia interaktif. Jadi, multimedia interaktif itu media berbasis teknologi, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Contohnya itu ada aplikasi pembelajaran, simulasi digital, e-learning, dan virtual laboratorium. Nah, kita lanjut ke klasifikasi berdasarkan teknologi. Yang pertama itu ada media tradisional, contohnya seperti papan tulis, buku, gambar, dan model fisik. Nah, media ini sederhana dan mudah digunakan, tapi kurang interaktif. Nah, media yang kedua itu media berbasis teknologi. Contohnya itu kayak komputer, video pembelajaran, animasi, dan simulasi digital. Media berbasis teknologi ini lebih menarik dan interaktif karena mampu menyajikan informasi yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada klasifikasi media berdasarkan indera. Media berdasarkan indera ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada media visual, yang sudah dijelaskan tadi menggunakan alat indera penglihatan, contohnya itu seperti gambar. Nah, kemudian yang kedua itu ada media audio, menggunakan alat indera pendengaran, contohnya itu melalui video pembelajaran. Dan yang ketiga ini ada media audio visual, gabungan dari indera penglihatan dan indera pendengaran. Nah, klasifikasi ini berfungsi untuk memilih media yang tepat sesuai dengan gaya belajar siswa, karakteristik siswa, dan lainnya. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada integrasi ICT dalam pembelajaran ini. Nah, dalam video yang akan saya tayangkan, saya menggunakan media audio visual berupa video pembelajaran dari YouTube dengan materi perubahan wujud benda. Pada video tersebut, saya menampilkan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, seperti es yang mencair, air yang membeku, air menguap, dan uap air menjadi embun. Dengan adanya video ini, siswa dapat melihat secara langsung proses perubahan wujud benda sehingga lebih mudah dipahami. Nah, penggunaan media ini juga merupakan implementasi ICT dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materinya. Selanjutnya itu, ada pengimplementasian aktivitas peserta didik menggunakan media audio visual.
Jadi, pas awal itu siswa diminta untuk menonton video pembelajaran dengan seksama dan memperhatikan setiap perubahan wujud bendanya. Di video yang saya tampilkan itu tidak hanya berisi langsung proses perubahan bendanya, tetapi juga terdapat materi sebelum menunjukkan proses perubahan benda tersebut. Nah, yang kedua itu, setelah siswa menonton video, siswa diberikan 2 lembar kerja. Lembar yang pertama itu berisi kata-kata atau konsep perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, yang kedua itu berisikan gambar-gambar yang menunjukkan contoh dari perubahan wujud benda. Dan yang ketiga itu, siswa diminta untuk menggunting gambar-gambar lembar kedua itu. Dan setelah digunting, siswa dapat mencocokkannya dan menempelkan gambar tersebut pada kolom yang sesuai di lembar pertama. Contohnya, gambar es batu yang mencair ditempelkan pada kolom yang bertulisan mencair, dan yang mendidih juga sama seperti itu. Jadi, melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menonton video saja,
tetapi juga melakukan aktivitas mengamati, mengidentifikasi, dan mencocokkan konsep dengan Halo sobat pelajar, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tambah semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam zat dan perubahannya. Namun sebelum itu, bagi sobat pelajar yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena kami akan selalu update konten-konten edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Bagaimana pembahasannya? Oke, langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, zat. Apa itu zat? Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa semua benda yang menempati ruang dan juga memiliki massa atau berat bisa disebut dengan zat. Oke, biar lebih jelas, kita coba ilustrasikan. Pertama, zat itu menempati ruang. Nah, jadi misalnya di sini terdapat air yang berada di dalam teko. Nah, kemudian air itu kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, apakah air itu menempati gelas? Nah, betul sekali. Air itu menempati ruang yang ada di dalam gelas. Nah, ini membuktikan kalau air itu memerlukan tempat atau wadah. Nah, kemudian apabila air itu kita timbang, apakah air itu memiliki massa atau berat? Nah, tentu saja mempunyai massa ya. Nah, begitu juga dengan udara. Nah, ternyata udara juga menempati ruang dan juga memiliki massa. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, mula-mula kedua balon seimbang. Kemudian salah satu balon dikempeskan, sehingga nampak balon yang kempes lengan lidinya naik ke atas, sedangkan balon yang masih menggembung turun ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa balon yang masih menggembung ini memiliki massa atau berat yang lebih besar daripada balon yang kempes. Nah, kok bisa? Nah, hal itu dikarenakan balon yang menggembung ini di dalamnya berisi udara. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, jadi untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk zat atau bukan, kita hanya perlu memeriksa dua hal itu. Apakah sesuatu tersebut memiliki massa dan apakah dia menempati ruang. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, zat atau materi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Nah, jika kita lihat dari model partikelnya, nah, ciri-ciri zat padat yaitu yang pertama, partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Nah, kemudian partikelnya sangat kompak atau susah dipisahkan. Nah, jadi kita membutuhkan usaha lebih untuk memisahkan, nah seperti menekan, memukul, memotong, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri zat padat yang ketiga, yaitu volume dan bentuknya tetap. Nah, jadi meskipun dipindahkan ke tempat tertentu, maka volume dan bentuknya itu cenderung sama atau tidak berubah. Nah, contoh zat padat diantaranya yaitu kayu, besi, aluminium, kaca, es batu, mentega, dan sebagainya. Itu tadi zat padat. Selanjutnya yang kedua yaitu
zat cair atau liquid. Nah, ciri-cirinya yaitu partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Kemudian yang kedua, partikelnya mudah dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau kita taruh zat cair di mangkuk misalnya, maka bentuknya akan mengikuti mangkuk. Nah, kalau kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Nah, contoh dari zat cair apa saja, Kak? Nah, contoh zat cair diantaranya yaitu air, minyak, oli, kecap, sirup, dan sebagainya. Nah, sobat pelajar coba bisa cari benda-benda di sekitar kita yang termasuk zat cair ya. Nah, itu zat cair. Kemudian selanjutnya yaitu zat gas. Ciri-ciri zat gas yaitu yang pertama, jarak antar partikelnya jauh. Nah, kemudian partikelnya mudah dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu volume dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Jadi bedanya dengan zat cair tadi, kalau zat cair volumenya tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Sedangkan zat gas, volume dan bentuknya keduanya berubah-ubah. Nah, contoh zat gas apa saja, Kak? Di antara contoh zat gas yaitu ada asap, udara, uap air, gas alam, dan sebagainya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mengetahui zat dan macam-macamnya tadi ya, ada 3 zat ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, coba sobat belajar perhatikan bagian perubahan wujud zat berikut ini. Nah, terdapat 6 perubahan wujud zat. Apa saja, Kak? Yaitu yang pertama membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, keenam perubahan wujud zat tersebut bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Nah, jadi misalnya nih, air untuk menjadi padat maka harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, biar lebih jelas, yuk kita cari tahu satu persatu dan apa saja contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Sekali lagi, membeku itu dari zat cair menjadi padat. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi padat atau menjadi es batu. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang rendah, yaitu pendinginan. Oke, next, yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Sekali lagi, zat padat menjadi cair. Itu yang dinamakan mencair. Padat jadi cair, gitu ya. Nah, contohnya yaitu es yang didiamkan di ruang terbuka maka akan mencair. Jadi kebalikan dari membeku ya. Jika membeku dipengaruhi oleh suhu yang rendah atau adanya pendinginan, nah sedangkan mencair ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi atau adanya pemanasan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menguap. Nah, apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, diingat-ingat ya, menguap yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Oke, contohnya yaitu air saat dipanaskan di atas kompor maka akan mendidih dan mengeluarkan uap dari air tersebut. Nah, proses itulah yang disebut proses penguapan. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, mengembun. Apa itu mengembun?
Nah, mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi air. Nah, jadi kebalikan dari menguap ya. Kalau menguap tadi perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, sedangkan mengembun itu dari zat gas menjadi air. Nah, contohnya yaitu uap air menjadi air. Nah, jika uap air yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup panci, maka uap-uap tersebut akan mengembun dan menjadi titik-titik air. Nah, itulah yang disebut proses mengembun. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya kita minum es teh di gelas. Maka lama-kelamaan di dinding luar gelas tersebut akan muncul titik-titik air. Nah, itu juga termasuk salah satu peristiwa mengembun. Oke, next yang kelima yaitu menyublim. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Sekali lagi, padat menjadi gas. Itu namanya menyublim. Nah, contoh dari peristiwa menyublim apa, Kak? Nah, contohnya yaitu kamper atau kapur barus yang dibiarkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Nah, hal itu karena kapur barus tersebut mendapat energi panas sehingga kapur barus tersebut menjadi gas. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, yang terakhir ya, yaitu mengkristal. Nah, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Sekali lagi, mengkristal yaitu perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer. Nah, sobat pelajar pernah lihat kan? Kalau kita buka freezer, nanti di dinding-dindingnya akan nampak banyak sekali bunga-bunga es. Nah, es itu atau bunga es itu yang melekat di dinding freezer tadi itu berasal dari gas. Nah, bukan dari cairan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu tadi contoh mengkristal. Nah, itu tadi pembahasan mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami. Nah, jangan lupa mengulang-ulang belajarnya dan tetap semangat. Oke, di materi berikutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat berdasarkan sifat perubahannya, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh menguap, memasak air. Ketika kita memasak air yang berupa benda cair, lama-kelamaan ketika mendapatkan panas akan berubah menjadi uap air yang berupa gas.
aktivitas ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi perubahan wujud benda dan membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan dapat dimengerti. Kegiatan ini juga termasuk dalam pendekatan active learning dan berbasis konstruktivisme, di mana siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajarnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media pembelajaran ini sangat penting untuk membantu guru dalam memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dengan penggunaan media audiovisual yang dipadukan dengan aktivitas siswa, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.